Sri Mulyani bersuara soal gagal dapat 75 triliun rupiah imbas PPN batal naik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab santai usai Direktorat Jenderal Pajak dipastikan gagal mengantongi potensi penerimaan 75 triliun rupiah, menyusul batalnya kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12%. Mengenai pengelolaan APBN 2025, seperti nanti ada penerimaan yang tidak jadi diterima 75 triliun rupiah dan lain-lain. Ini kan dinamikanya masih 12 bulan ke depan, ya, katanya dalam konferensi pers APBN kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin, 6/1. Jadi, kita akan terus update setiap bulan. Jadi, saya berharap teman-teman bisa bersabar, tegas Sri Mulyani. Wanita yang akrab disapa Ani itu paham bahwa Kemenkeu perlu memitigasi berbagai konsekuensi dari kebijakan yang diambil. Kendati, ia juga berkaca dari pengalaman sebelumnya. Dalam menghadapi ekonomi, sosial, dan berbagai macam kondisi yang bergerak, ya memang APBN di satu sisi ditetapkan berdasarkan oleh undang-undang dan oleh karena itu harus dijalankan. Tapi di sisi lain, kalau ada ruang untuk manuver tetap kita lakukan di dalam koridor undang-undang, tandasnya. PPN semula bakal dinaikkan dari 11% ke 12% per tanggal 1 Januari tahun 2025. Jika ini dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal BKF mengklaim negara bisa meraup pemasukan sampai 75 triliun rupiah. Akan tetapi, sikap pemerintah berubah menyusul berbagai desakan dan protes masyarakat. Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan pada tanggal 31 Desember tahun 2024 malam bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah yang selama ini dipungut pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun mengamini bahwa penerimaan negara sebanyak itu resmi hilang. Bahkan, ia telah menghitung potensi pendapatan dari skema PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang mewah. Dengan penerapan kebijakan ini hanya menambah 3,2 triliun rupiah pada APBN 2025 dari potensi penerimaan 75 triliun rupiah apabila kenaikan PPN menjadi 12% diberlakukan penuh pada semua barang dan jasa, ucap Dasko di Instagram pribadinya @sufmi_dasko, Selasa, 31/12.